Nah, harapkan demikian sehingga tidak mengantarkan pasien yang sudah dying, istilah kita dying, mungkin heart rate satu persatu ke ICU. Sehingga kalau sampai ICU tinggal nunggu meninggal aja, itu nggak boleh. Seperti itu. Stigma ya. tadi tuh ya, kembali Ya, lagi. enggak ya, karena itu mungkin dari keluarga pasien, ayo cepet dorong dong gitu ya. Nah, padahal nggak ada gunanya dan berbahaya ya kalau pasien tidak stabil hemodinamiknya, misalnya dalam keadaan shock dibawa ke ICU, itu sangat berbahaya. Nah, itu harus diberikan keterangan oleh perawat ICU atau dokter jaga. Halo, selamat siang sahabat Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Kembali lagi bersama saya host di sini dalam podcast Obras Sepukes, obrolan santai seputar kesehatan Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Nah, kali ini kita ada di ruang pelayanan ICU dan di sini topik kita kali ini membahas mengenai bagaimana pelayanan di ruang ICU. Nah, kali ini di sini saya sudah menggandeng seorang dokter yang sangat luar biasa, adalah seorang dokter yang memiliki gelar spesialis anestesi yang memiliki subspesialisasi dalam perawatan intensif. Langsung saja kita sapa dokternya. Halo Dokter Ade, selamat siang Dokter. Apa kabar Dokter? Baik. Baik, di sini ada dokter, mungkin bisa memperkenalkan diri kepada sahabat rumah sakit kita. Dokter, silakan. Oh, baik, terima kasih. Saya nggak tahu dari mana, tapi saya lulus SMA di Jawa Tengah. Kemudian saya mengikuti pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. USU ya Dok? Ya, USU tahun 74, karena pada saat itu ayah saya ditugaskan ke sini. Dan saya bisa masuk kebetulan ke Fakultas Kedokteran. Lulus Fakultas Kedokteran di sini tahun 82. Kemudian saya mengajukan permohonan untuk ditempatkan pada waktu itu namanya Irian Jaya ya. Irian Jaya. Jadi tahun 84 awal saya berangkat ke Irian Jaya sampai 89 akhir. Jadi kurang lebih 5 tahun. Ya. Keenakan di sana ya. Tadinya nggak mau ngambil spesialis, tapi saya kemudian berpikir berubah pikiran untuk mengambil spesialis dan saya mengajukan lamaran kepada Departemen Anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi saya, maaf tadi 88, saya sampai 88 ya, 89 Januari saya masuk. Berarti memang sudah dari awal untuk fokus di ruang intensif ya Dokter ya. Betul. Ya sudah, sesudah itu tahun 93 saya tamat. Kebetulan tahun 94 ada seorang dokter almarhum senior intensivis Iqbal Mustafa ya, yang mungkin melihat komitmen saya di ICU sehingga saya dikirim untuk training ICU di Royal North Shore Hospital Sydney, Australia. Kemudian barulah tahun 95 dengan penempatan saya dari Kementerian Kesehatan di Rumah Sakit Haji Adam Malik. Karena memang waktu itu masih kurang sekali dokter anestesi. Dan saya berada di situ terus sampai pensiun tahun 2019. Itu saja. Di kebetulan di sana saya juga ada jabatan fungsional kepala anestesi dan ICU dan juga kepala instalasi gawat darurat. Tahun 2019 saya selesai aktivitas tugas ya, pensiun. Oke, jadi lepas dari sana bergabung dengan rumah sakit kita ya Dokter? Oke, baik. Tidak, karena boleh kita 3 rumah sakit. Jadi ya sejak pulang dari Sydney itu tahun 95 saya sudah bergabung di sini. Sudah lama sekali. Dari tahun 1995 Dokter Ade sudah bergabung di rumah sakit kita. Iya, betul. Dan saat itu setelah pulang dari Australia dan baru dapat sertifikat itu tahun 97 sebagai konsultan ICU. Dan sampai sekarang saya masih berada di sini di Rumah Sakit Elizabeth.
Baik, luar biasa perjalanan karir dokternya, dan kita tahu ini memang masih sekilas saja. Kalau mau lebih dalam lagi langsung dihubungin aja nanti dokternya ya teman-teman. Oke, baik dokter, untuk memulai bincang-bincang kita yang kita mau tanyakan ini dokter, apa sih ruangan ICU itu dok? Oke, baik. Per definisi ruang ICU adalah satu ruangan dengan peralatan khusus, tindakan khusus, ditangani oleh staf yang khusus. Artinya apa? Bahwa ruangan ini punya peralatan yang khusus, ya. Seperti di sini. Kemudian kita, ya, tenaga yang khusus, tentu sebagai intensivis, ya, di sini. Dan berdasarkan pendidikan, spesialis anestesi sudah terlatih untuk bekerja di ICU, ya. Nanti bisa disampaikan peraturan-peraturan menyatakan dokter spesialis anestesi bisa bekerja di sini. Kemudian perawat yang terlatih. Jadi bukan asal perawat aja ya bekerja di sini, karena dia ada kemahiratan, ada pendidikannya khusus ya. Ke sana ya, dok? Kalau kita lihat di luar Indonesia, perawat untuk ICU itu ada istilahnya ada pendidikannya lagi. Jadi gradingnya tuh lebih tinggi dari perawat di ruang biasa. Sehingga kalau di sana tuh salary-nya juga lebih daripada ruang biasa. Tunjangan jabatan lah ya dok? Bukan, enggak, itu grading ya, gradingnya. Jadi ya itu ya kalau di luar. Harusnya di Indonesia juga begitu. Baik, ya. Baik. Terus ini dokter, apa sih perbedaan ruangan ICU itu dengan HCU? Oh, baik. Kalau ICU itu memang khusus ya, ada peralatannya, tetapi dalam penanganannya itu tidak sedalam ICU. Jadi dia di situ memang pasien yang perlu pemantauan, ya, tetapi dalam kondisi yang tidak sekritis di ICU. Jadi contohnya HCU itu memang diarahkan untuk perantara. Jadi misalnya ada pasien dari ICU mau ke ruang biasa, tetapi in between ya, jadi dia antara bagus dan tidak, bisa ditaruh di ICU, HCU dulu. Gitu. Diobservasi dulu gitu kan? Ya, diobservasi dulu. Atau pasien dari ruangan mau masuk HCU untuk observasi. Kalau ada perburukan, dia masuk ke ICU. Ruang ICU. Ya. Berarti artinya perlu tindakan yang lebih progresif ya. Misalnya dengan menggunakan alat bantu nafas, kemudian penanganan invasif yang lain itu di ICU. Di ICU ya. Oke, baik dokter, untuk lebih mengetahui mengenai ICU nih, mungkin sahabat rumah sakit di luar sana juga pengen tahu lebih dalam lagi nih, apa sih peraturan-peraturan yang ada di ruangan ICU itu dok? Oke, baik, sebenarnya saya kepengen cerita sejarahnya ya. Boleh. Sejarah ICU itu sudah lama sekali ya, terutama dibuat ketika Perang Dunia Pertama ya, sekitar tahun 42 kalau nggak salah. Di sana para dokter menganggap perlu ada satu ruangan untuk observasi pasien yang kritis, apakah pasien post operatif atau pasien-pasien non operatif ya. Nah, kemudian dibuatlah ya ala kadarnya. Makin berkembang lagi, tahun 50-an sudah mulai dibuat ICU dan seterusnya. Kalau di Indonesia sendiri itu mulai berkembang tahun 70-an ya, di mana pendirinya atau sudah pada almarhum ya, rata-rata dimulai di Universitas Indonesia, Universitas Erlangga dan Universitas Pajajaran ya, itu tahun 70-an. Kemudian berkembang ya. Nah, mengenai konsultan ICU seperti saya sekarang ini sejak berapa tahun yang lalu ya, 10 tahun lebih lah ya, sudah mengadakan 10 tahun lebih, itu sudah mengadakan pendidikan khusus untuk spesialis yang ingin mengambil sub lagi di bidang ICU ya. Pendidikannya itu selama 2 tahun. Itu sebetulnya tidak harus dari anestesi ya, dan sudah ada dari penyakit dalam, dari syaraf, dari paru, dan center pendidikannya saat ini di UI dan di Pajajaran ya, kurang lebih 2 tahun. Dan itu kalau ada pertanyaan, dokter umum boleh nggak? Tidak. Memang itu khusus untuk dokter spesialis yang ingin mengambil subspesialisasi di bidang ICU. Ya, jadi itu sejarahnya begitu. Kemudian
berdasarkan dari perkembangan itu muncullah literasi-literasi ya dari luar yang mensyaratkan ICU itu bagaimana, ya, jumlah bed ICU itu bagaimana. Karena dulu perbandingannya tuh 2 bed banding 100, 2 bed ICU dibanding 100 bed rumah sakit. Nah, bayangin kalau rumah sakitnya bednya 100, cuma 2 boleh. Nah, kenapa kok sedikit? Ya, pertama harus diketahui bahwa kos di ICU ini besar sekali. Ya, siapapun nggak mau lah keluar uang besar-besar, apakah umum, apakah BPJS, ya kan? Jadi ya itu begitu ya. Kemudian perlu SDM. SDM kan nggak sembarangan. Syarat perawat untuk masuk dalam ruangan. Ya, untuk merawat pasien ini yang betul adalah 1:2 untuk kasus khusus. Jadi 1 pasien 2 perawat. Nah, tapi kita coba minimalisasi dan diizinkan, ada aturannya 1 bed 1 perawat. Nah, itu yang harus. Nah, bagaimana mencari? Ini kan nggak mudah. Yang berkompeten dia harus sekolah rata-rata kan ya jarang lah ya, mungkin di Jakarta udah mulai banyak ya. Tapi di sini kita mau kirim training paling nggak 6 bulan untuk training di luar. Untuk ya. penempatan baru bisa untuk bekerja di ICU, dan itu ada syaratnya. ICU itu kan ada tiga macam, ICU primer, ICU sekunder, dan ICU tersier, tergantung level rumah sakitnya. ICU tersier itu di rumah sakit tipe A, paling tinggi. ICU sekunder itu tipe B ya, seperti Elizabeth ini sudah ICU sekunder ya. Nah, kemudian ICU primer tadi ya. Nah, primer itu di tipe C ya. Nah, bagaimana organisasinya itu tadi? Oh, sebelum lanjut itu tugasnya harus ada ya. Jadi ada perawat, ada dokter ICU atau intensivis, kemudian ada administrasi khusus ya, harusnya ada ya. Yang mutlak tuh di tersier mutlak harus ada administrasi ya. Nah, bagaimana kerja dokter intensivis? Ya, dalam ketentuan, jadi mula-mula ada Permenkes itu 2003, kemudian 2008, diperbaiki lagi 2010, dan terakhir tuh 2010. Ya, kurang lebih mirip, hanya ada beberapa hal yang disempurnakan ya. Jadi dokter intensivis itu dia harus punya komitmen 7 kali 24 jam. Stay mendampingi pasiennya. Ya, punya komitmen harus standby 24 jam. Apakah di sini, apakah di rumah. Tapi di seluruh dunia belum ada tuh satu intensivis yang 7 kali 24 nggak pulang-pulang di rumah. Jadi caranya gimana tuh, dokter? Baik. Kalau di luar itu ada yang namanya registrar atau ada juga residen. Itu adalah dokter-dokter yang mengambil spesialisasi ICU. Maksudnya gimana? Registrar Asisten kah? Atau gimana? Ya, semacam asisten, tapi dia berada di ICU, bekerja di ICU. Jadi misalnya dokter intensivisnya dari pagi sampai sore ke malam pagi. Itu bisa dari dokter umum kah? Tidak, registrar. Tetap harus registrar itu dia ada training sendiri. Gitu. Itu waktu udah lama ya, karena saya itu ada juga gini ya, saya pernah juga ke New York ya untuk komparatif tadi. Kalau di New York itu residen itu dokter umum yang sudah cukup lama, dia bisa menjadi asisten intensivis. Sedangkan kalau di Australia itu registrar itu dia memang seperti mau mengambil spesialisasi di ICU. Kalau di sana itu boleh dari mana aja, artinya mau dokter umum bisa jadi intensivis. Berarti ini di luar dari DPJP-nya ya, dokter? Bisa nanti dulu ini kalau cerita DPJP ini lain. Beda lagi ya. Nah, dalam Permenkes yang 2008 ataupun 2010 itu dijelaskan yang menjadi koordinator di ICU adalah intensivis. Nah, intensivis di ICU ya. Nah, bagaimana dengan pasien di ruangan? Itu lain. Jadi harusnya ICU itu DPJP-nya intensivis. Karena dia menjadi koordinator. Ada bukunya, jadi kalau perlu saya kasih lihat ya. Di sini ada jelas tata ininya ya. Jadi
Intensivis ini bertindak sebagai koordinator dalam penanganan pasien, apakah terapi dan sebagainya. Koordinator ya, dan harus berkoordinasi komunikasi dengan dokter yang merawat pasien di ruangan. Jadi dokter di ruangan ya. Ya, dokter di ruangan ini kan ada pasien. Menurut penilaian dia, sebetulnya ada kriterianya. Pasien ini perlu dirawat di ICU. Nah, berkoordinasilah dengan intensivis untuk masuk ke ICU. Nah, mengenai apa aja atau pasien bagaimana saja yang masuk ICU? Kriteria masuk. Ya, kriteria ICU. Mas ya. Itu ada ketentuannya juga. Ada Permenkesnya. Jadi nggak sembarangan pasien masuk ICU. Berarti itu kewenangan dari dokter intensifnya juga, insentifnya juga yang menyatakan bahwa ini sudah bisa layak dimasukkan ke ruang ICU. Itu seperti apa itu? Mungkin bisa dijelaskan dokter bagaimana kualifikasi Oke ya, ini sedikit agak sedikit ilmiah ya. Ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Oh, ada juga prioritasnya 1, 2, 3 ya di rumah. Mungkin sahabat rumah sakit baru dengar ini juga. Kita lanjut lagi nih diskusinya. Oh, itu udah lama ada aturannya. Jadi gimana itu, Dok? Yang pertama yang memang memerlukan tindakan suportif ya, bantuan nafas, obat-obat dengan titrasi, kemudian tindakan-tindakan yang invasif ya, pasang artery line, pasang CVC, itu harusnya pasien di ICU sebetulnya. Nah, yang sekarang sudah bergeser nih, pasien di ruangan nggak bisa pasang infus juga banyak ya yang minta ini karena udah nggak bisa lagi ya, banyak pasang CVC. Tapi memang betul-betul memerlukan ya suportif itu. Nah, kemudian ada prioritas 2. Prioritas 2 itu memang memerlukan, tetapi dia ini agak ilmiah ya, tidak begitu jelas, tetapi ada parameternya. Ya, saya di sini udah buat berdasarkan penilaian pasien yang nilainya sekian boleh masuk ke ICU. Itu sebetulnya udah kita buat standarnya. Ya. Kemudian yang nggak boleh masuk tuh ada prioritas, sebenarnya prioritas 4 nih, antara 3-4 ya. Itu pasien yang memang sudah terminal. Oh tadi kelengkapannya lupa ya, bahwa ICU itu tempat pasien yang akan sembuh, ditangani. Ya perkara dia meninggal itu ya itu kita kan tadi pasien yang perlu support obat ya, perlu support bantu nafas, kemudian penanganan khusus ya. Dengan asumsi itu pasien akan membaik kalau dirawat di ICU. Oh gitu. Ya. Berarti sangat berbeda dengan stigma yang ada di luar sana, dokter. Betul. Kalau masyarakat di luar sana pasti menyatakan ya, ini saya wakilkan nih dari ungkapan teman kita di luar sana ya. Yang namanya kalau sudah masuk ruang ICU itu stigma dari masyarakat itu 50-50. Nyawa 50%. Nah, ini gimana dokter untuk menghilangkan, mungkin sahabat pemirsa di luar sana bisa nih kita fokus mendengar penjelasan dokter kita di sini. Itu gimana itu dokter? Ya itu yang salah. Nanggulangi itu. Itu yang salah. Itu salah ya. Ada lagi yang bilang biarlah di ICU, biar meninggal di ICU. Nah, itu salah besar. Karena ICU bukan tempat numpang meninggal. Gitu. Iya, sebab apa? Sebab apa? ICU ini memang diberikan tempat untuk yang memerlukan perbaikan gitu. Kita asumsi, oh ini kasusnya begini, oke, kita tangani. Dan harusnya baik, harusnya menjadi baik. Nah, seringkali itu tadi, yang nggak boleh itu yang terminal ya. Terminal tuh misalnya umumnya pasien-pasien dengan cancer. Cancer yang udah stadium 4, yang kalaupun dimasukkan ke ICU, tidak berbuat banyak kita. Nah kan tempatnya lebih bagus diberikan kepada yang memang memerlukan. Nah itu berarti pasien terminal tidak membutuhkan ICU gitu kan, Dok? Pada gini, misalnya pasien CA dengan masih stadium 3 ya, dalam keadaan akut ke sini, misalnya gangguan hemodinamik ya, gangguan tensi nadi masih bisa. Tetapi dengan asumsi ini yang paling sadis nih. Kalau misalnya ada orang lain yang membutuhkan, dia boleh keluar. Waduh. Sadis ya. Tapi itu ada loh, bukan karangan saya. Ada aturannya begitu. Gitu. Ada aturan. Ya? Ada. Itu artinya pasien yang tidak prioritas. Cuman kita mencoba mengatasi keadaan akutnya. Ya tensi turun misalnya. Tapi kalau udah terminal itu udah nggak bisa apa-apain. Mau naikin tensinya juga nggak bisa. Mau dibantu pakai mesin juga nggak bisa. Itu terminal. Cuman itulah betul tadi stigma bahwa
di ICU 50-50, di ICU meninggal, itu yang salah. ICU tempat orang yang mau sembuh. Karena itu tempatnya cuma sedikit loh. Jadi kalau semua masuk ICU nggak sadar masuk ICU, padahal nggak sadar itu macam-macam nggak sadar, ya. Ada kategori tadi ya dok? Iya, jadi nggak sadar ini kan bisa stroke yang sudah lama, dia nggak lama penyembuhannya nggak sadar, sementara jalan nafas sudah bagus, tensinya normal, itu tidak layak di ICU, di ruangan itu karena itu paliatif ya, artinya perawatannya itu udah cuman perawatan kebersihan, ya, terutama kebersihan, perawatan ya kebersihan lah, dan sebagainya, fisioterapi gitu, itu nggak memerlukan ICU lagi. Sering itu pertanyaan, masih nggak sadar, masa pindah ruangan? Nah, itulah pentingnya kita koordinasi sama dokter syaraf misalnya, dan dokter syaraf mau menjelaskan secara cerebral otak itu gimana, ini pasien nih seminggu lagi, 2 minggu lagi, atau 6 bulan lagi kemungkinan untuk bangun gitu. Baik dokter, ini agak sangat bermanfaat sekali, apalagi stigma di luar sana menyatakan seperti yang kita sampaikan tadi dengan pernyataan dokter yang barusan sebagai konsul memang benar-benar spesialis penanganan di ruang ICU. Kita sudah tahu nih teman-teman bahwasanya ruang ICU itu bukan ruangan yang istilahnya terakhir lah, ini harapan terakhir, bukan, tapi ruang ICU itu adalah ruang yang benar-benar memang mendapat pengobatan yang mungkin sesuai dengan kualifikasi yang tadi dokter jelaskan ya dok. Jadi sebenarnya kita di sini di Elizabeth ini ada pengalaman yang cukup bagus, artinya pasien-pasien dari luar yang sudah rujukan atau pindahan karena nggak ada tempat, itu ya puji Tuhan lah kita bisa perbaiki di sini sampai sembuh, sampai pindah gitu. Padahal masuk tuh dalam keadaan aduh udah berat gitu misalnya kan, tapi ya dengan doa kita bersama, pelayanan kita bersama, sentuhan dokternya ya. Ya, semuanya lah. Peroleh kesembuhan jadinya ya. Kan bisa baik, bisa pindah. Kembali ke yang terbaru nih saya begitu lihat pasien masuk, aduh, ada yang namanya mortal sign ya. Mortal sign itu tanda-tanda orang udah mau meninggal gitu kan. Tapi ya agak baru anak-anak. Jadi begitu kita terapi ya dengan segala macam usaha, doa dan sebagainya, pasiennya sembuh nih. Udah bisa pulang. Padahal datang tuh dengan aduh, saya aja, aduh ini bisa sembuh nggak gitu. Saya ngomong sama keluarganya ini berat banget ini, saya bilang. Nah, tapi ya itu tadi. Itu menjadi satu ini ya dokter, ibarat kita itu nggak Tuhan gitu ya. Tapi kita di tangan kita Tuhan nih, kita nggak bisa. Bagaimana untuk penyembuhan si Saya pasien. selalu mengajak keluarga pasien untuk berdoa bahwa segala sesuatu itu tergantung yang di atas, apapun tidak ada yang mustahil, saya bilang di hadapan Tuhan. Jadi itu perpanjangan tangan Tuhan ya dok? Kami ini hanya perpanjangan tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau dia panjang umur, dia panjang umur. Yang penting adalah Tuhan membantu kami supaya kami bekerja dengan benar. Baik, betul. Itu aja. Kalau nggak dibantu Tuhan, mana bisa kita kerja dengan benar? Benar-benar sekali dokter, semua tergantung dengan kuasa Tuhan ya dokter. Iya, betul. betul. Oke, ada satu pertanyaan lagi dokter. Ini mengenai ruang ICU itu kan ruang penanganan yang khusus ya. Nah, di sini penanganan seperti apa saja itu termasuk di dalamnya? Iya, itu tadi yang saya sampaikan kan, termasuk indikasi. Jadi misalnya pasien infeksi berat atau kita sebut sepsis, itu banyak sekali yang masuk. Karena sepsis itu sangat perlu obat-obatan yang titrasi, sangat perlu pengukuran cairan, ya, sangat perlu terapi yang nggak bisa lama-lama nunggu gitu. Ya, sifatnya sito semua ya? Ya, bukan sito lah, maksudnya ya kita harus segera gitu kan, dan kita 24 jam monitor. Itu pasien bisa pasien sepsis ya, pasien obstruk apa namanya PPOK ya, penyakit paru obstruktif kronis ya, atau COPD bahasa Inggrisnya, yang saat itu paru-parunya perlu dibantu alat bantu nafas ya, namanya ventilator ya. Kemudian pasien jantung MCI itu meskipun nggak pakai ventilator itu masuk ke ICU. Oh gitu, masuk? Ya, heart attack itu masuknya ke ICU. Oh, meskipun nggak perlu bantu nafas, justru pasien heart attack itu kalau tidak dia gagal nafas, kita hindarkan yang namanya pasang pipa
pakai ini. Kecuali dia gagal nafas atau baru bantuan ventilator ya. Ya. Oke. Gitu. Baik. Pasien jantung, pasien gagal ginjal juga diharapkan yang belum terminal ya. Kalau udah terminal yang misalnya cuci darah tiap hari gitu ya, itu sih ya. Itu kategorinya terminal sebetulnya. Baik dokter. Oke, untuk melanjutkan mengenai ICU lagi nih dok, ada 2 pertanyaan lagi nih yang mau saya tanyakan ke dokter mengenai visit dokter nih dokter. Tadi kan sempat dokter singgung tadi di awal ada kalau pasien itu sudah masuk ke ruang ICU berarti koordinatornya itu adalah dokter spesialis. Nah sekarang istilahnya sebetulnya DPJP ya. Ya, nah ini saat pasien itu sudah di ruang ICU, dokter DPJP yang sebelumnya di ruangan itu ada ininya nggak dok, harus isi tiap hari atau memang full langsung ditangani oleh koordinatornya? Nah, mengikuti sistem, kalau ada sistem ICU itu kan ada yang close, ada yang open, ya. Kalau close itu seperti yang saya dapetin di 30 tahun yang lalu itu di Northside itu close. Jadi semua ditangani, yang namanya tracheostomi, apa dan sebagainya itu ditangani oleh intensivis. Tapi di Indonesia tidak menganut itu ya, kita masih semi open atau semi close. Itu pernah ada dulu Permenkes udah lama sekali, tapi kok sekarang nggak keluar lagi istilah itu ya. Jadi kita menganut semi close atau semi open, di mana dok kan tadi udah disampaikan, kita sebagai koordinator intensivis ya. Maaf ya, ini saya lakukan waktu saya di rumah sakit Adam Malik. Nah itu kan vertikal ya, itu tipe A. Jadi dan teaching hospital juga itu demikian. Jadi begitu masuk ICU, intensivis itu sebagai koordinator. Ya kalau dalam sistem DPJP. Tapi dokter yang mengirim pasien itu tetap bisa hadir. Tetap ya? Ya. Masalah terapi harus dikoordinasikan. Gitu. Jadi misalnya, jadi intensivis ini ilmunya banyak. Berarti jadi misalnya dokter paru datang, ini gini. Oh ya, saran saya gini. Nah, berarti tetap dokter namanya koordinator udah penanggung jawabnya ya dokter yang jadi kita ya harus belajar banyak. Belajar banyak mau kasus apa gitu harus. Dan bukunya memang begitu, dalam bukunya tuh banyak di situ. Iya. Gitu. Jadi ya, nah itu tadi. Nah, saya ingin menggarisbawahi mengenai sebagai koordinator yang 7x24 jam tadi ya. Nggak mungkin kita 7 hari 7 malam nginep. Itu harus ada pergantian dan harus untuk seminggu. Kenapa? Supaya ada kontinuitas. Nggak boleh itu hari ini sih intensivis A, besok intensivis B, itu nggak bisa. Karena kadang-kadang pemikiran tiap dokter tuh caranya kan bisa berbeda. Ya meskipun tujuannya sama tuh ya. Nah, jadi akan membingungkan perawat. Sebaiknya seminggu. Itu juga yang saya lihat di New York atau di Sydney ya. Nah itu seminggu. Habis itu ya. Nah siapa yang menggantikan? Ketika malam misalnya, bukan menggantikan. Jadi dari Perdisi itu sudah mengizinkan kita melatih dokter untuk perpanjangan tangan. Perpanjangan tangan intensivis. Jadi misalnya gini, saya sampai sore di sini, sore ke pagi ada dokter jaga di sini. Dokter jaga itu ya saya sendiri pernah melatih mereka ya, dan itu diizinkan. Ini bukan dokter DPJP ya? Bukan dokter jaga. Dan itu ada di sini. Koordinatornya ya. Dan gitu itu ya? Ada di bukunya harus ada dokter jaga 24 jam. Nah, supaya tidak terputus itu ya mereka harus dilatih supaya ngerti gitu. Jadi di sini dokter-dokternya udah bisa intubasi. Gitu. Hanya sebatas itu aja. Yang lain-lain ya tentu masalah hemodinamik dan sebagainya itu akan dilaporkan kepada koordinator ya. Oke, baik dokter. Sangat luar biasa tadi bincang-bincangnya. Ini ilmu baru buat kita semua. Satu lagi terakhir dokter, sebelum kita menutup statement kita, menutup bincang-bincang diskusi kita siang hari ini, saya mau minta satu sesi ini sama dokter untuk memberikan statement kepada pemirsa semua mengenai apa poin penting mengenai ICU ini. Silakan dokter. Oke. Ini tuh awam atau tenaga medis ya? Nah, tenaga medis boleh. Untuk awam. Sebenarnya diharapkan begini, karena kebetulan saya ini surveyor rumah sakit ya. Jadi ada yang namanya early warning score. Itu untuk para perawat diharapkan menguasai early warning score. Itu
kita udah masukkan ke situ. Jadi kalau EWS-nya sekian, pasien boleh masuk ICU. Gitu. Nah, harapkan demikian sehingga tidak mengantarkan pasien yang sudah dying, istilah kita dying, mungkin artinya satu persatu ke ICU. Sehingga kalau sampai ICU tinggal nunggu meninggal aja, itu nggak boleh. Seperti itu. Stigma ya. Tadi tuh ya, kembali ya, lagi. Enggak, ya karena itu mungkin dari keluarga pasien, ayo cepet dorong loh gitu ya. Nah, padahal nggak ada gunanya dan berbahaya ya kalau pasien tidak stabil hemodinamiknya, misalnya dalam keadaan shock dibawa ke ICU, itu sangat berbahaya. Nah, itu harus diberikan keterangan oleh perawat ICU atau dokter jaga. Perawat ICU itu sebenarnya harus pintar-pintar loh. Perawat ruangan ya gitu. Nah, kemudian untuk awam mungkin saya berharap dengan penjelasan ini udah lebih mengerti ya, bahwa tidak semua keadaan jelek itu bisa segera dibawa ke ICU. Pertama apa? Keadaan pasien tuh harus stabil, istilah kita hemodinamik. Tidak bisa pasien keadaan shock, tensinya 60, 70 didorong ke sini. Enggak didorong, transport. Itu tidak transportable. Jadi harus stabilkan dulu, tensinya baguskan dulu, baru bisa didorong. Ini enggak tensi 60 didorong aja ke ICU, itu enggak bisa. Ya mungkin desakan keluarga ya. Enggak, kita harus tahu namanya hemodinamik stabil. Itu justru berbahaya pada keadaan shock pasien di transport. Jadi saya pikir, dan mungkin untuk sejawat kita, kenapa nih awalnya sorry ya, kenapa sih kok orang-orang pada berobat ke Pineng ya? Karena di sana jelas-jelas kalau ngomong kok. Betul, saya kan sering nganterin pasien, kalau ada yang mau ya itu terserah dia ya, misalnya dia tidak percaya, ini masalah kepercayaan ya. Itu harus berani menjelaskan. Kalau pasien yang nggak mampu disuruh balik lagi kok. Ya, jadi ini udah berat, nggak ada gunanya, yuk datang sini. Nah, kok nggak marah tuh orangnya? Makanya berarti kalau di sini marah-marah orangnya. Nah, ini dikasih tahu jelas perlu kita marah. sampaikan nih kepada sahabat-sahabat di luar sana, jika memang ada keluarga kita yang memang ada indikasi mau perawatan ke ICU, mungkin ini nih perlu kerjasama antara keluarga, pasien, dokternya ya. Jangan harus memahami, jangan didesak gitu. Akhirnya bisa bingung juga nanti dokternya itu. Tapi jika memang sudah seperti ini kondisinya, percayakan kepada dokter-dokter kami yang ada di rumah sakit ini, gitu kali ya dokter? Iya betul. Jadi yang penting kita terbuka lah ya. Iya. Enggak kok, maksudnya dokter DPJP tadi yang di luar itu harus menjelaskan keadaannya begini sampai apa, kalau di ICU itu jadinya bagaimana, ya kan? Baik dokter, terima kasih banyak untuk mungkin nggak lengkap ya, mungkin ada yang kurang ya. Kalau mau bertanya langsung pada saya boleh. Iya baik, seperti yang dokter barusan sampaikan, ini kita masih diskusinya singkat ya. Jadi jika masih ada pertanyaan dari seputaran diskusi kita tadi, bisa langsung menjumpai dokter kita di rumah sakit kita dengan mungkin bisa disampaikan dokter prakteknya apanya? Kalau dokter anestesi atau intensivus nggak ada praktek di luar. Iya ya. Jadi kita nyarinya di rumah sakit. Langsung di rumah sakit aja ya. Apalagi kalau intensivus ya di ICU. Iya boleh. Atau mungkin bisa nanti chat kami dengan di komentar di bawah setelah kami tayangan, apa yang akan menjadi pertanyaan buat teman-teman, akan kita buat podcast berikutnya ya dok, mungkin seperti itu ya dokter. Baik, terima kasih dokter untuk mengakhiri bincang-bincang siang kali ini. Saya mau menyampaikan terima kasih banyak atas waktunya dokter. Biasanya berpantun. Dokter punya pantun. Saya nggak bisa pantun. Saya juga nggak bisa pantun dokter. Baik, terima kasih banyak. Demikian bincang-bincang kita siang hari ini. Sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe, ikutin kami selalu dalam podcast Obras Sepukes, obrolan santai seputar kesehatan Rumah Sakit Santa Elizabeth. Terima kasih, salam Santa Elizabeth. Sampai jumpa.